2 Raja-Raja pasal 13. Yoahas Raja Israel. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Ayat 3. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Ayat 4. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Ayat 5. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Ayat 6. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Ayat 7. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki, sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Ayat 8. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Ayat 9. Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas Raja Israel. Ayat 10. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ayat 11. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Ayat 12. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Ayat 13. Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Ayat 16. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Ayat 17. Serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Ayat 18. Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya.
Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Ayat 19, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Ayat 20, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kemenangan Yoas atas Aram. Ayat 22, Hazael raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahaz. Ayat 23, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Ayat 24, kemudian matilah Hazael raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat 25, Yoas bin Yoahaz merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahaz ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. 2 Raja-Raja pasal 14. Amasya raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahaz raja Israel, Amasya anak Yoas raja Yehuda menjadi raja. Ayat 2, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Ayat 4, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ayat 5, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawai yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Ayat 6, tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ayat 7, ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dari peperangan itu. Lalu dinamailah kota itu Yokteel. Begitulah sampai hari ini. Ayat 8, pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahaz bin Yehu raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Ayat 9, tetapi Yoas raja Israel menyuruh orang kepada Amasya raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Ayat 10, memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu.
Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Ayat 11. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Ayat 12. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Ayat 13. Yoas raja Israel menangkap Amasya raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Ayat 14. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaraan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Ayat 15. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amasya raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ayat 16. Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat 17. Amasya bin Yoas raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahaz raja Israel. Ayat 18. Selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Ayat 19. Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Ayat 20. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Ayat 21. Segenap bangsa Yehuda mengambil Asarya yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ayat 22. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Yerobeam bin Yoas raja Israel. Ayat 23. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ayat 24. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Ayat 26. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu, sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Ayat 27. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit, jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Ayat 28. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ayat 29. Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel,
maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja pasal 15. Asaria raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam raja Israel, Asaria anak Amasya raja Yehuda menjadi raja. Ayat 2. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 4. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ayat 5. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ayat 6. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ayat 7. Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Zakaria raja Israel. Ayat 8. Dalam tahun ke-38 zaman Asaria raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ayat 9. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat 10. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yebleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Ayat 11. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Ayat 12. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel, dan terjadilah demikian. Salum raja Israel. Ayat 13. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Usia raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Ayat 14. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Ayat 15. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Ayat 16. Pada waktu itu, mulai dari Tirsa, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannya lah kota itu, dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Menahem raja Israel. Ayat 17. Dalam tahun ke-39 zaman Asaria raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ayat 18. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat 19. Pul raja Asyur datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya.
Ayat 20. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur 50 sikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. Ayat 21. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ayat 22. Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Pekaya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pekaya raja Israel. Ayat 23. Dalam tahun ke-50 zaman Asaria raja Yehuda, Pekaya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ayat 24. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat 25. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekalia, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Ayat 26. Selebihnya dari riwayat Pekalia dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pekah raja Israel. Ayat 27. Dalam tahun ke-52 zaman Asaria raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ayat 28. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat 29. Dalam zaman Pekah raja Israel, datanglah Tiklat Pileser raja Asyur, direbutnyalah Iyon, Abel Bet Maaka, Yanoah, Kades dan Hasor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Ayat 30. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Usia. Ayat 31. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Yotam raja Yehuda. Ayat 32. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia raja Israel, Yotam anak Usia raja Yehuda menjadi raja. Ayat 33. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ayat 34. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Ayat 35. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Ayat 36. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Ayat 37. Mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Resin raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Ayat 38.
Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia.